Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang menggemparkan wilayah Aceh Tenggara, tepatnya di Kuta Cane, pada pertengahan tahun 2025. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan satu keluarga besar, mulai dari paman hingga sepupu, yang harus meregang nyawa secara mengenaskan dalam waktu yang sangat singkat. Yang membuat kasus ini terasa begitu menggetarkan. Pelakunya bukan orang asing, bukan pula sosok yang datang dari luar. Ia adalah seorang pemuda berusia 21 tahun, seseorang yang selama ini berada di lingkaran keluarga para korban. Dikenal, namun mungkin tak ada yang menyangka bahwa ia menyimpan kegelapan yang begitu pekat. Namun di balik kedekatan itu, tersimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar terlihat, sebuah luka lama yang membusuk dalam sunyi. Sebuah dendam yang membara akibat penolakan keras keluarga terhadap keinginannya menyatukan kembali orang tuanya yang telah bercerai. Amarah yang perlahan tumbuh, diam-diam, dalam, dan akhirnya meledak menjadi sebuah tragedi mengerikan. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik kegilaan yang terjadi? Hanya dalam 1 jam ini, mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Para korban dalam tragedi ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah sangat dekat dengan pelaku. Mereka adalah Nayan, 50 tahun, paman pelaku yang selama ini tinggal di desa tersebut. Laura, 15 tahun, Fajri, 2 tahun, Evi, 16 tahun, dan Hidayat, 27 tahun. Semuanya merupakan sepupu pelaku yang masih sangat muda. Sementara Matiah, 45 tahun, seorang tetangga yang tak sengaja berada di lokasi saat amuk pelaku memuncak. Mereka dikenal sebagai warga biasa yang menjalani keseharian di desa Oniki Gulgur. Namun, di balik itu, mereka menjadi pihak yang secara tegas menentang hubungan ayah dan ibu pelaku karena sejarah kelam masa lalu. Senin, 16 Juni 2025, tepat pukul 13.20 WIB, ketenangan siang itu pecah. Pelaku memulai aksinya dengan mendatangi rumah sepupunya. Di sana, warga kemudian dikejutkan dengan penemuan 2 jasad remaja dan balita, Laura dan Fajri, yang tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Hanya berselang 10 menit, kabar duka kembali datang dari rumah lainnya. Evi ditemukan tak bernyawa. Tak berhenti di situ, Nayan dan Hidayat juga menjadi target serangan brutal. Terakhir, warga dikejutkan oleh teriakan minta tolong dari Matiah, sang tetangga yang kepalanya telah terluka parah akibat sabetan parang. Hasil olah TKP dan identifikasi medis menunjukkan kekejaman yang luar biasa. 5 nyawa melayang akibat luka sabetan senjata tajam yang fatal di berbagai bagian tubuh. Hal tersebut terjadi diduga dikarenakan pelaku menyerang secara membabi buta tanpa belas kasihan. Saksi mata di lokasi kejadian, termasuk korban selamat, yakni Matiah, memberikan petunjuk yang jelas pelakunya adalah Ardi. Warga yang geram sempat melampiaskan amarah dengan membakar sepeda motor yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian sebelum ia melarikan diri. Identitas pelaku segera terungkap sebagai Ardi Syahputra. Polisi memastikan bahwa Ardi adalah keponakan dan sepupu dari para korban. Statusnya sebagai tersangka utama diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di tiap lokasi kejadian yang melihatnya membawa parang dan menyerang para korban secara beruntun
dalam kurun waktu hanya 1 jam. Diketahui, setelah melakukan aksinya, Ardi melarikan diri ke dalam hutan lindung. Selama 8 hari, ia hidup berpindah-pindah, mulai dari kebun jagung, perkebunan sawit, hingga hutan karet. Polisi bahkan sempat kehilangan jejak di hari ketiga. Namun, rasa lapar akhirnya memaksa Ardi keluar dari persembunyian. Pada 23 Juni 2025, ia terlihat warga di sebuah warung untuk membeli makanan sambil membawa 2 bilah parang. Akhirnya, tim gabungan TNI, Polri, dan warga berhasil meringkusnya saat ia hendak menuju rumah pamannya yang lain pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ardi dikenal sebagai pemuda yang hidup terasing. Setelah ayahnya diusir oleh keluarga besar, ia memilih menemani sang ayah tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan tanpa listrik dan air bersih. Kondisi hidup yang keras dan rasa terisolasi ini diduga kuat membentuk kepribadiannya yang penuh dendam terhadap keluarga yang dianggapnya sebagai penyebab penderitaan mereka. Akar masalah ini adalah perceraian orang tua Ardi. Ibunya, Sanima, sudah 3 kali bercerai dengan ayahnya. Ketika sang ibu ingin rujuk kembali, keluarga besar, terutama Nayan dan sang nenek, Samidah, menolak keras. Alasannya kuat, ayah Ardi dikenal ringan tangan, KDRT, dan sering membawa senjata tajam yang meresahkan warga. Penolakan dan penghinaan terhadap ayahnya di masa lalu inilah yang terus dipupuk oleh Ardi menjadi dendam kesumat selama bertahun-tahun hidup di hutan. Tragedi mengerikan ini terjadi seperti sebuah misi balas dendam yang terencana namun dilakukan dengan emosi yang meledak-ledak. Target pertama, Ardi mendatangi rumah Laura dan Fajri. Tanpa basa-basi, ia langsung menghujamkan parang secara brutal. Target kedua, ia berpindah ke rumah Evi, lalu menyerang tanpa kata-kata hingga korban tewas. Target ketiga, ia menuju rumah pamannya, Nayan. Saat itu, neneknya, Samidah, baru saja pergi ke kebun. Sesampainya di sana, Ardi langsung menyerang Nayan dan Hidayat hingga keduanya tak berdaya. Dan target yang terakhir, Matiah, sang tetangga yang berada di tempat dan waktu yang nahas, ia diserang karena berada di jalur pelarian Ardi. Di sisi lain, polisi mengamankan 2 bilah parang yang digunakan pelaku untuk mengeksekusi para korban. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa para korban meninggal akibat luka robek yang dalam, sementara korban Nayan sempat kritis di RSUD Sahudin sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Setelah ditangkap, terungkap bahwa Ardi merasa puas telah melampiaskan dendamnya. Ia merasa perlakuan keluarga korban terhadap ayahnya adalah ketidakadilan yang harus dibayar mahal. Selama tinggal di hutan, pikirannya hanya dipenuhi oleh ingatan tentang bagaimana keluarganya dihina dan diusir. Suasana duka menyelimuti Aceh Tenggara saat kelima korban dimakamkan secara bersamaan. Keluarga yang ditinggalkan, termasuk nenek pelaku, Samidah, 80 tahun, merasa sangat terpukul dan trauma. Secara mengejutkan, sang nenek sendiri yang meminta agar cucunya tersebut dihukum seberat-beratnya, karena ia merasa nyawa keluarganya tidak akan pernah tenang selama Ardi masih ada. Atas aksi kriminal yang dilakukannya, Ardi didakwa dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana yang dilakukan secara berantai. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kutacane pada 22 Januari 2026,
Jaksa penuntut umum secara resmi menuntut hukuman mati bagi Ardi Syahputra. Masyarakat dan keluarga korban hingga kini masih menunggu vonis final dari majelis hakim. Kasus Ardi Syahputra mengajarkan kita betapa berbahayanya dendam yang dipelihara dalam kesunyian. Luka hati yang tidak terobati dan rasa terasingnya mendalam bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang kehilangan kemanusiaannya, bahkan tega menghabisi darah dagingnya sendiri. Tragedi ini juga meninggalkan luka yang permanen bagi warga Oniki Gulgur. Sebuah pengingat pahit bahwa konflik keluarga, jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin, bisa berujung pada pertumpahan darah yang tak terbayangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah tuntutan hukuman mati adalah balasan yang setimpal untuk kekejaman ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.